Siapa yang tidak kenal dengan Olimpiade? Ajang olahraga paling prestisius yang diadakan 4 tahun sekali ini selalu berhasil menarik perhatian dunia. Namun, tahukah kamu bahwa Olimpiade memiliki sejarah yang cukup unik dan menarik? Bermula dari zaman Yunani kuno pada tahun 776 sebelum Masehi, ketika para atlet bertanding demi kehormatan para dewa, hingga menjadi pesta olahraga modern yang melibatkan ribuan atlet dari berbagai negara. Mari kita telusuri bersama seperti apa sejarah Olimpiade yang sebenarnya. Olimpiade adalah rangkaian kompetisi olahraga internasional yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Sejarah Olimpiade terbagi menjadi 2 periode utama, yaitu Olimpiade kuno dan Olimpiade modern. Sejarah Olimpiade bermula di Yunani kuno sekitar tahun 776 sebelum Masehi. Sebenarnya, pertandingan Olimpiade kuno pada dasarnya merupakan bagian dari festival keagamaan untuk menghormati Dewa Zeus atau ayah para dewa dan dewi Yunani. Festival dan permainan tersebut diadakan di Olimpia, yang merupakan situs suaka pedesaan di Peloponnesos bagian barat. Orang-orang Yunani yang datang ke tempat suci Zeus menganut kepercayaan agama yang sama dan berbicara dalam bahasa yang sama. Para atletnya semuanya laki-laki yang merupakan warga negara kota dari seluruh penjuru dunia Yunani. Mereka datang dari Iberia Spanyol di barat dan Laut Hitam Turki di timur. Tempat suci ini pada zaman dahulu dinamai menurut nama Gunung Olimpos, gunung tertinggi di daratan Yunani. Dalam mitologi Yunani, Gunung Olimpos adalah rumah terbesar para dewa-dewi Yunani. Pertandingan Olimpiade kuno dimulai pada tahun 776 sebelum Masehi ketika Koreibos, yaitu seorang juru masak dari kota terdekat Elis, memenangkan perlombaan di Stadion Olimpia. Perlombaan lari sepanjang 600 kaki atau sekitar 182 meter. Menurut beberapa tradisi sastra, pertandingan ini adalah satu-satunya pertandingan atletik dalam 13 festival Olimpiade pertama atau hingga tahun 724 sebelum Masehi. Sejak tahun 776 sebelum Masehi, Olimpiade diadakan di Olimpia setiap 4 tahun sekali selama hampir 12 abad. Bukti yang berlawanan, baik dari segi sastra maupun arkeologi, menunjukkan bahwa permainan tersebut mungkin sudah ada di Olimpia jauh lebih awal dari tanggal ini, kemungkinan pada awal abad ke-10 atau ke-9 sebelum Masehi. Sebenarnya, perlombaan maraton bukanlah merupakan acara pertandingan Olimpiade kuno, melainkan perlombaan modern yang pertama kali diperkenalkan pada Olimpiade modern tahun 1896 di Athena. Perlombaan dari maraton timur laut Athena ke Stadion Olimpiade yang jaraknya 40 km. Perlombaan ini memperingati larinya Pidipidis, seorang yang berlari di siang hari, yang membawa berita tentang pendaratan Persia di maraton, yaitu pada tahun 490 sebelum Masehi ke Sparta, dengan jarak 239,7 km untuk meminta bantuan dalam pertempuran tersebut. Maraton sendiri adalah sebuah kota yang terletak di Yunani, sekitar 42 km timur laut dari Athena.
Menurut sejarawan Yunani kuno abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu Herodotus, yang berpendapat bahwa Pidipidis menyampaikan berita tersebut kepada Spartan keesokan harinya. Jarak maraton modern distandarisasi menjadi 42,195 km. Pada tahun 1908, ketika Olimpiade diadakan di London, jarak tersebut merupakan ukuran yang tepat antara Kastil Windsor dan garis finish di dalam Stadion Kota Putih. Meskipun Olimpiade kuno diadakan di Olimpia Yunani dari tahun 776 sebelum Masehi hingga tahun 393 Masehi, dibutuhkan waktu 1503 tahun agar Olimpiade dapat kembali digelar. Olimpiade modern pertama diadakan di Athena, Yunani, yaitu pada tahun 1896. Orang yang bertanggung jawab atas kelahiran kembali Olimpiade modern adalah seorang warga negara Prancis bernama Baron Pierre de Coubertin yang mengemukakan gagasan tersebut pada tahun 1894. Ide ini awalnya adalah untuk mengungkap Olimpiade modern yang pada tahun 1900 di negara asalnya Prancis, namun delegasi dari 34 negara begitu terpesona dengan konsep tersebut sehingga mereka meyakinkannya untuk menunda Olimpiade hingga tahun 1896 dan menjadikan Athena sebagai tuan rumah pertama. Lalu, kenapa Olimpiade kuno hanya berlangsung dari tahun 776 sebelum Masehi hingga tahun 393 Masehi? Semua berawal pada abad kedua sebelum Masehi, saat Yunani ditaklukkan oleh Romawi. Ketika itu, Romawi telah mengadopsi banyak aspek budaya Yunani, termasuk pagelaran Olimpiade. Ketika itu pula semangat asli dan nilai-nilai keagamaan dari ajang ini mulai berkurang. Tetapi Olimpiade masih terus diadakan, namun popularitasnya mulai menurun seiring berjalannya waktu. Dan saat Kekaisaran Romawi mulai beralih ke agama Kristen, banyak festival dan praktek keagamaan pagan atau kepercayaan kuno Yunani Romawi mulai dilarang. Kekristenan yang menjadi agama resmi kekaisaran menentang semua bentuk penyembahan dewa-dewi kuno, termasuk kegiatan religius yang berkaitan dengan Olimpiade. Pada tahun 393 Masehi, Kaisar Romawi yaitu Theodosius I mengeluarkan dekrit yang melarang semua festival dan praktek keagamaan pagan, termasuk Olimpiade. Keputusan ini diambil dalam upaya untuk menguatkan kekristenan sebagai satu-satunya agama resmi di seluruh kekaisaran. Dengan dilarangnya festival keagamaan ini, Olimpiade kuno pun resmi berhenti diadakan. Selain larangan dari Kaisar Theodosius I, pada tahun 426 Masehi, Kaisar Theodosius II memerintahkan penghancuran kuil dan situs keagamaan di Olimpia sebagai bagian dari kebijakan untuk menghapus penyembahan berhala. Hal ini semakin mempercepat berakhirnya Olimpiade kuno dan menghapus jejak-jejak fisik dari ajang tersebut. Penghentian Olimpiade kuno menandai akhir dari tradisi yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Hilangnya Olimpiade kuno juga mencerminkan perubahan besar dalam struktur sosial dan religius dunia kuno dari dominasi budaya Yunani Romawi ke era Kristen di Eropa. Sedangkan ide tentang obor Olimpiade atau Olympic Flame pertama kali diresmikan pada Olimpiade tahun 1928 di Amsterdam. Tidak ada estafet obor di Olimpiade kuno. Namun, diketahui ada estafet obor di Festival Atletik Yunani kuno, termasuk yang diadakan di Athena. Estafet obor Olimpiade modern pertama kali dilembagakan pada Olimpiade tahun 1936 di kota Berlin. Lalu, Sumpah Olimpiade diperkenalkan pada tahun 1920. Olimpiade memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perkembangan budaya dan sosial masyarakat dari masa ke masa.
Dari Olimpiade kuno yang merupakan festival religius hingga Olimpiade modern yang menjadi ajang global. Olimpiade terus berperan penting dalam mempromosikan perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.